Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alam Iblis Ilusi, di utara kota Demon Imperial, pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley. Pada saat ini, formasi mendalam pelindung yang sudah lama hening tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah keemasan, dan setelah itu, formasi itu mulai berputar perlahan dan lembut saat dua sosok manusia muncul di bawah cahaya formasi mendalam gagak emas. Kami akhirnya keluar. Yunce menghirup udara yang tidak lagi panas. Itu hanya 3 bulan yang singkat, tapi sepertinya seumur hidup telah berlalu. Di sisinya berdiri seorang gadis cantik dan mungil, yang hanya setinggi bahunya dan terbalut jubah abu-abu. Dia tampak baru berusia 12 atau 13 tahun dan memiliki wajah yang sangat cantik yang mampu menutupi keindahan langit dan bumi serta kilau matahari dan bulan. Namun pandangan dan tatapannya sepenuhnya tertutup oleh ketidakterikatan dingin yang tak terbatas dan hampir mustahil untuk mendeteksi jejak emosi apapun yang seharusnya dimiliki makhluk hidup. Dan yang paling menarik perhatian, adalah tanda api merah keemasan yang bersinar di tengah alisnya. Kaisar Iblis yang telah membangkitkan garis keturunan gagak emasnya akan memiliki jejak gagak emas yang muncul di antara kedua alisnya untuk menandakan statusnya. Semua jejak gagak emas milik mantan Kaisar Iblis berwarna emas kusam dan bisa disembunyikan kapan saja, tapi jejak yang ada di tengah alisnya adalah warna emas merah menyala yang tidak pernah bisa disembunyikan. Karena tanda ini membakar hidupnya. Saat tanda ini memudar, itu berarti energi kehidupannya telah habis. Seluruh auranya telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Awalnya, auranya membuat Yunce merasakan tekanan yang sangat berat. Tapi saat ini, meskipun dia berada di sisinya, hanya setengah langkah lagi, ketika Yunce mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk merasakannya, dia tidak bisa mendeteksi kehadirannya sama sekali. Yunce samar-samar tahu apa arti perasaan ini. Itu berarti permaisuri iblis kecil di sisinya telah menjadi begitu kuat sehingga dia mungkin telah menembus batas-batas dunia ini, menjadi begitu kuat sehingga kekuatannya menjadi ilusi. Tidak disangka tidak ada satu orang pun yang datang ke sini, itu agak aneh. Yunce mengamati sekelilingnya tapi dia tidak melihat sosok satu orang pun, dia juga tidak merasakan kehadiran makhluk hidup apapun. Dia menghela nafas berat dan berkata, mungkinkah sesuatu yang besar sedang terjadi di kota Demon Imperial? Juga, permaisuri iblis kecil, level manakah yang telah kamu capai dalam kultivasi rekor dunia terbakar gagak emas? Yunce membalikkan tubuhnya dan bertanya. Meskipun hubungan antara dia dan permaisuri setan kecil telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, auranya yang hampir tidak ada menyebabkan dia merasakan perasaan tercekik yang tak terkendali ketika dia menghadapinya. Tingkat ketiga, permaisuri iblis kecil memandang lurus ke depan, suaranya sama apatisnya dengan air yang tenang, dan tidak ada satupun riak yang dapat dideteksi. Oh, aku mencapai level ke-7 setengah bulan yang lalu. Yunce berkata dengan sangat serius, dengan ekspresi membosankan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melirik sambil menunggu terkejut muncul di wajahnya, atau bahkan ekspresi kekaguman. Namun, dia kecewa karena tidak ada sedikit pun perubahan pada ekspresi permaisuri iblis kecil. Matanya yang gelap dan suram masih tertuju ke arah kota kekaisaran iblis, tidak terganggu dan tanpa emosi, dia bahkan tidak menerima jawaban apapun. Meskipun dengan mempertimbangkan fakta bahwa dia memiliki kode cheat super yang merupakan garis keturunan dewa jahat, berkultivasi ke tingkat ke-7 dari rekor dunia terbakar gagak emas dalam waktu 2 bulan bukanlah masalah besar. Setelah garis keturunan permaisuri iblis kecil benar-benar terbangun dan mereka keluar dari alam rahasia gagak emas, dia merasakan auranya mengalami perubahan besar. Tidak, perubahan ini mungkin terjadi lebih awal dari itu, mungkin, pada saat itulah dia dengan paksa mendorongnya ke tanah. Demi mencapai balas dendam dan keinginannya akan kekuasaan,
dia sepertinya telah memusnahkan dirinya sendiri sepenuhnya, termasuk perasaan dan hidupnya sendiri. Kekuatan yang dia inginkan telah tercapai, namun, emosinya juga telah tersegel dan bahkan nyawanya dengan cepat menghilang. Dia diam-diam berdiri di sana, tanpa mengeluarkan satu suara pun atau mengambil satu napas pun, seolah-olah dialah yang paling boneka cantik dan hidup di dunia. Saat Yun Ce hendak berusaha mati-matian untuk memprovokasi dia melihat sosok abu-abu melintas di sudut matanya. Dalam sekejap, permaisuri iblis kecil telah menempuh perjalanan 350 meter dari lokasi mereka. Ah! Tunggu aku. Yun Ce buru-buru mengaktifkan Extreme Mirage Lightning dan mati-matian mengejarnya. Setelah mendapatkan garis keturunan gagak emas, benih petir dewa jahat, mengolah catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar dan menyerap energi api yang kuat dari lautan kematian secara terus-menerus selama beberapa bulan, kekuatan mendalam Yun Ce saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa dari 4 bulan lalu. Dia membuka gerbang api penyucian saat ini, dan aura kaisar alam mendalam melonjak dan bergolak saat kecepatan maksimumnya meningkat beberapa kali lipat. Tapi dia masih tertinggal semakin jauh di belakang. Untungnya baginya, setelah beberapa saat, permaisuri iblis kecil melambat dan Yun Ce akhirnya berhasil menyusulnya. Melihat punggungnya yang halus, Yun Ce diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Sejak dia memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley hingga sekarang, 4 bulan telah berlalu. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi dalam kurun waktu 4 bulan ini, jadi dia pasti sangat khawatir dengan situasi di kota kerajaan iblis saat ini. Sama seperti bagaimana dia terus-menerus khawatir tentang apakah orang tuanya, Xiao Yun, seluruh keluarga Yun dan keluarga Mu masih aman dan sehat. Dia hanya punya 3 tahun lagi untuk hidup. 3 tahun. Seperti dugaan Yun Ce, memang ada sesuatu yang besar terjadi hari ini di kota Demon Imperial. Karena hari ini adalah hari di mana Adipati Huai akan naik tahta kaisar. 4 bulan lalu, para pahlawan yang berkumpul di kota kekaisaran iblis untuk menghadiri upacara agung permaisuri iblis semuanya masih berada di kota dan belum berangkat. Karena setelah upacara agung permaisuri iblis tiba-tiba dihentikan, sebelum mereka menerima kabar bahwa upacara akan diadakan kembali. Mereka menerima berita yang menggemparkan dunia bahwa permaisuri iblis kecil telah meninggal di dalam lembah api petir gagak emas. Mereka dengan susah payah menunggu selama sebulan, tapi masih belum ada kabar lebih lanjut tentang permaisuri iblis kecil dan ini telah memadamkan bara harapan terakhir di hati orang-orang yang tidak mau mempercayainya. Selama beberapa waktu, seluruh kota kekaisaran sangat terguncang dan semua orang berduka. Meskipun mereka belum melihat tubuh permaisuri iblis kecil, namun bagi kaisar iblis, raja terakhir dari alam iblis ilusi, prosesi pemakaman harus tetap dilanjutkan. Pemakaman permaisuri iblis kecil berlangsung selama sebulan penuh, tapi setelah itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Setelah permaisuri iblis kecil, siapa yang akan mengambil kendali dan menjadi kaisar alam iblis ilusi? Lagi pula, jika tidak ada kaisar, maka negeri itu pasti akan mengalami kekacauan dalam waktu dekat. Tapi setelah kematian, permaisuri iblis kecil, tidak ada seorang pun dari garis keturunan kaisar iblis di dunia. Hanya ada keluarga kerajaan iblis ilusi yang garis keturunannya paling dekat dengan kaisar iblis. Di antara keluarga kerajaan iblis ilusi, orang yang memiliki prestise, kekuasaan, dan kualifikasi paling tinggi, tidak diragukan lagi adalah Adipati Huai dari Istana Adipati Huai. Terlebih lagi, pada bulan-bulan setelah kematian permaisuri iblis kecil, Istana Adipati Huai telah mengambil alih semua peristiwa besar dan kecil di kota kerajaan iblis. Bahkan seluruh proses pemakaman permaisuri iblis kecil telah diatur oleh Istana Adipati Huai. Dalam waktu 4 bulan, pengaruh Istana Duke Huai telah menyebar dengan sangat cepat dan mereka menancapkan cakarnya ke seluruh kota kerajaan iblis dengan sangat cepat.
Hampir semua wilayah telah berada di bawah kendali penuh Istana Adipati Huai. Bertahun-tahun yang lalu, para penghuni kota Kekaisaran Iblis sangat menyadari bahwa kekuatan Istana Adipati Huai telah melampaui kekuatan permaisuri iblis kecil. Namun hanya ketika Istana Adipati Huai benar-benar memperlihatkan taringnya, barulah orang-orang benar-benar mengetahui betapa kuatnya Istana Adipati Huai. Menyusul berita kematian permaisuri iblis kecil, faksi-faksi yang awalnya ragu-ragu sekarang berusaha mati-matian untuk menyerah pada Istana Adipati Huai karena hanya rasa takut terlambat satu langkah yang mendominasi pikiran mereka. Beberapa faksi yang awalnya setia kepada klan Kaisar Iblis memilih membelot ke Istana Adipati Huai untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan mereka yang sebelumnya pernah bergabung dengan Istana Adipati Huai kini dipenuhi dengan rasa bangga dan gembira. Faksi yang masih setia pada garis punah Kaisar Iblis telah menyusut menjadi beberapa yang menyedihkan. Dan semakin banyak kekuatan yang terus menjauhkan diri, mengisolasi mereka, atau bahkan memandang mereka sebagai musuh. Sejak 2 bulan yang lalu, kata-kata alam iblis ilusi tidak bisa dibiarkan tanpa kendali selama 1 hari, telah bergema di seluruh kota kerajaan iblis. Kata-kata ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia iblis ilusi seiring dengan kesetiaan dan reputasi Adipati Huai yang dipuji di seluruh negeri. Dan ungkapan-ungkapan ini begitu cemerlang sehingga membanjiri seluruh dunia. Lebih dari 90% kekuatan di kota Kekaisaran Iblis mengumumkan dukungan mereka satu demi satu agar Duke Huai dinobatkan sebagai kaisar berikutnya. Dan untuk sementara waktu, semua pujian untuk Duke Huai tersebar di keempat penjuru alam iblis ilusi. Pujiannya begitu berlebihan sehingga dia tidak hanya dinobatkan sebagai orang bijak paling terkemuka di dunia ini, tapi juga satu-satunya pilihan untuk gelar penguasa baru dari alam iblis ilusi. Lebih jauh lagi, dia dipuji sebagai penguasa besar yang bisa mengantarkan periode kemakmuran yang melebihi Kaisar Iblis, sementara di saat yang sama, dia masih merupakan orang yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan garis keturunan Kaisar Iblis. Sekarang setelah mencapai titik ini, jika ada yang masih keberatan dengan pengangkatan Adipati Huai menjadi kaisar, orang itu secara praktis memohon kecaman universal. Saat ini Demon Imperial Hall berada pada kapasitas maksimum dan kemegahan acara tersebut bahkan melampaui upacara agung Demon Empress. Semua wali kota, penguasa daerah, ketua sekte, dan berbagai pahlawan dunia lainnya tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan hal itu setelah hanya datang untuk berpartisipasi dalam upacara agung permaisuri iblis, bahwa mereka masih akan tinggal di sini selama 4 bulan lagi dan menjadi saksi peristiwa penting ini, mulai dari wafatnya permaisuri setan kecil hingga kenaikan kaisar baru. Semua pahlawan di dunia ini berkumpul bersama di Demon Imperial Hall dan masing-masing dari mereka adalah pilar dari dunia ini, memenuhi syarat untuk mewakili seluruh alam iblis ilusi. Saat ini, waktunya telah tiba untuk penobatan kaisar baru, kenaikan Adipati Huai ke kursi kaisar, dan hanya tersisa kurang dari 15 menit sebelum acara ini dimulai. Upacara penobatan hampir tiba. Keluarga penjaga dan berbagai istana duke menempati kursi inti di dalam aula Kekaisaran Iblis dan pengaturan tempat duduknya persis sama dengan 4 bulan lalu. Keluarga Yun dan keluarga Mu juga hadir secara mengejutkan. Yun Qinghong duduk di kursi yang diperuntukkan bagi kepala keluarga Yun dan wajahnya terpaku pada ketenangan yang tidak wajar. Mu Yurou duduk di sampingnya dan keduanya berpegangan tangan erat tanpa melonggarkan cengkeramannya. Berbeda dengan kebisingan yang bertahan lama dan tak henti-hentinya di dalam Demon Imperial Hall, tempat di mana keluarga Yun dan keluarga Mu yang berdekatan duduk dipenuhi dengan suasana tak bernyawa dan berat. Selama 1 jam penuh, tidak ada yang berbicara. Istana Adipati Huai telah tiba. Setelah proklamasi yang tajam dan panjang, Demon Imperial Hall langsung terdiam saat semua mata beralih ke pintu aula besar. Pintu besar berwarna merah keemasan perlahan dibuka. Duke Huai,
mengenakan perhiasan emas, ketika para anggota istana Duke Huai mengorbitnya seperti bintang yang mengorbit matahari, perlahan-lahan melangkah ke Demon Imperial Hall. Ekspresinya tenang dan dia tersenyum santai saat alisnya yang terlihat jelas dipenuhi dengan martabat yang tak berbentuk. Dia secara mengejutkan sudah memancarkan keagungan seorang kaisar dari setiap pori-pori tubuhnya. Tanpa permaisuri iblis kecil, dia secara mengesankan mengambil peran sebagai kaisar alam iblis ilusi. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Huai. Teriakan keras terdengar dari lokasi kursi inti saat patriark keluarga Helian Kuang meninggalkan kursinya dan berlutut di tanah. Dia bersujud sepenuhnya di tanah dan posturnya sangat hormat dan rendah hati. Bahkan ketika Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis kecil berkuasa, dia belum pernah bersujud sepenuhnya seperti ini sebelumnya. Teriakan nyaring ini telah membangunkan para penonton dari tidur mereka dan pada saat berikutnya, mereka bergegas meninggalkan tempat duduk mereka dan berlutut di tanah, untuk menyambut dan memberikan penghormatan kepada Adipati Huai. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Huai. Hampir 100.000 pembangkit tenaga listrik terkemuka di alam iblis ilusi meneriakkan kata-kata ini secara serempak dan suaranya sangat keras sehingga menyebabkan seluruh aula kekaisaran iblis berguncang dalam jangka waktu yang lama. Duke Huai dengan tidak tergesa-gesa mengalihkan pandangannya ke aula besar dan dia berkomitmen untuk mengenang orang-orang dan pasukan yang tidak berlutut untuk menyambutnya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan sopan dan rendah hati, "Semuanya, silakan bangkit. Meskipun adipati ini telah menerima kebaikanmu yang tidak selayaknya diperoleh dan telah terpilih menjadi penguasa baru di alam iblis ilusi, upacara penobatannya belum dilakukan, jadi aku masih tidak layak menerima sebutan Kaisar Huai. Dan sikap hormat seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya terima juga. Biarkan adipati yang rendah hati ini berani mengatakan ini, Kaisar Huai, kata-katamu salah." Duke Zong dengan keras berkata sambil menangkupkan tangannya, "Kaisar Huai, Anda menganggap kedudukan Kaisar adalah sesuatu yang disetujui oleh semua yang hadir dan sesuatu yang diinginkan oleh semua yang ada di bawah langit. Jadi bagaimana Anda bisa menjulukinya sebagai kebaikan yang tidak layak diterima?" Setelah kematian Permaisuri Iblis Kecil, Kaisar Huai telah menyatukan kerajaan, menenangkan kekacauan di wilayah tersebut dan memastikan perdamaian berkuasa di hati semua warganya. Jika bukan karena kebijaksanaan bijaksana dan kebajikan tinggi Kaisar Huai, kota Kekaisaran Iblis dan bahkan seluruh alam iblis ilusi pasti akan tetap berada dalam kekacauan. Jadi dalam hati kami, meskipun upacara penobatan belum dimulai, Anda telah lama menjadi kaisar yang akan kami ikuti dan ikrarkan kesetiaan kami hingga akhir hayat kami. Penobatan hari ini, maafkan adipati yang rendah hati ini karena berbicara omong kosong, hanyalah formalitas untuk mengumumkan pengagungan Anda ke seluruh dunia. Itu benar, kata-kata Duke Zong sangat tepat. Apa yang baru saja diungkapkan Duke Zong adalah pemikiran yang disimpan oleh Duke yang rendah hati ini di dalam hatinya selama ini. Kaisar Huai menyatukan alam iblis ilusi, semoga dia memerintah selama surga masih berdiri. Kami mengikrarkan hidup dan kesetiaan kami kepada Kaisar Huai. Upacara penobatan Kaisar baru belum dimulai dan Adipati Huai baru saja muncul. Namun janji kesetiaan membanjiri seluruh aula kekaisaran iblis saat semua orang berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Ini tidak diragukan lagi merupakan manifestasi betapa menakjubkannya kekuatan dan paksaan yang ditunjukkan oleh Duke Huai setelah kematian Permaisuri Iblis Kecil sebenarnya. Tidak ada satu orang pun yang curiga bahwa tidak ada apapun di alam iblis ilusi yang dapat menghalangi Duke Huai untuk naik tahta. Keputusan paling bijak yang bisa diambil adalah menyatakan kesetiaan kepada Duke Huai, beberapa bahkan mungkin berpendapat bahwa itu sebenarnya satu-satunya pilihan yang tersisa. Jika tidak, tidak ada bedanya dengan menggali kubur sendiri. Hahaha.
Duke Huai membiarkan lengannya terjatuh dan senyum lebar terpampang di wajahnya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, jadi dia dengan berani melangkah menuju kursi kaisar yang berada di ujung aula besar, dan saat dia lewat area tempat keluarga Yun duduk, dia dengan sembarangan menyapukan pandangannya ke Yun Qinghong, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Dalam 4 bulan terakhir ini, sebelum dia resmi menjadi kaisar, tentu saja tidak baik mengulurkan tangan jahatnya kepada keluarga Yun karena mereka adalah salah satu keluarga penjaga. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, siapapun bisa sampai pada kesimpulan bahwa Duke Huai akan berurusan dengan keluarga Yun terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, hasil terbaik bagi keluarga Yun adalah mereka sekali lagi akan mengalami kemunduran besar dan hasil terburuknya adalah kehancuran total. Yun Qinghong tidak memberikan penghormatan kepada Duke Huai dan begitu pula seluruh keluarga Yun. Dia dengan dingin mengamati kejadian di aula besar yang terjadi. Ekspresi dan tatapannya begitu dingin dan terpisah sehingga tidak ada satupun riak yang terlihat. Dari saat Duke Huai masuk hingga saat dia menduduki kursi kaisar, satu-satunya tindakan yang dia ambil adalah mengencangkan cengkeramannya pada tangan Mu Yurou. Tangan Mu Yurou juga mengerat di tangannya, hati dan pikiran pasangan ini sudah lama terjerat erat. Sekarang mustahil untuk menghentikan Duke Huai naik tahta, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa seluruh anggota keluarga Yun dalam satu pertaruhan putus asa, mereka tetap tidak akan bisa mencegahnya. Tapi, orang yang telah membunuh permaisuri iblis kecil dan putranya berdiri di depan mata mereka. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau? Pasangan suami istri itu tidak hadir hari ini demi klan Kaisar Iblis, juga bukan demi martabat dan tekad keluarga Yun. Itu sebagai orang tua, karena bersiap menggunakan hidupnya sendiri untuk memulihkan apa yang telah hilang sebelumnya. Untuk membiarkan putra yang penuh dengan cinta, kebanggaan, rasa syukur, suka dan duka, memulihkan hutang darah. Orang-orang yang menemani Duke Huai ke aula besar semuanya adalah anggota istana Duke Huai, dan meskipun mereka hanya berjumlah 100, jika dihitung hanya raja saja, sudah ada 20. Pertunjukan kekuatan yang luar biasa ini bahkan menyebabkan keluarga penjaga yang kuat gemetar ketakutan. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan yang ditunjukkan oleh istana Duke Huai sudah cukup untuk mengejutkan siapapun, namun hanya dalam beberapa bulan terakhir semua orang menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh istana Duke Huai sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Terlebih lagi, dalam beberapa bulan terakhir ini, semakin banyak kekuatan dan individu kuat yang ikut serta dalam istana Adipati Huai, jadi tidak ada yang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan mereka saat ini. Setelah kenaikan Adipati Huai ke Kaisar Huai, istana Adipati Huai secara alami menjadi istana kaisar, dan aura setiap anggota istana Adipati Huai mengalami perubahan besar. Huiran dan Huiye juga mengikuti, tatapan mereka sama sombongnya dengan tatapan elang yang menganggap dirinya di atas segalanya. Karena status mereka saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya mereka akan menjadi pangeran kerajaan dari alam iblis ilusi. Seluruh dunia iblis ilusi akan berada di bawah subordinasi klan mereka. Duke Huai berdiri di depan tahta kaisar, dan di bawah tatapan keluarga penjaga, istana Duke, dan para pahlawan kerajaan yang berkumpul, dia perlahan-lahan duduk. Meskipun dia telah meramalkan bahwa hari ini pada akhirnya akan datang 100 tahun yang lalu. Pada saat ini, ketika dia akhirnya naik ke kursi kaisar, dia menerima perhatian dari semua yang berkumpul dan menyaksikan para pahlawan dari dunia merangkak di sekitar kakinya. Dia bisa menentukan hidup dan mati semua orang yang berkumpul di sini dan di luar aula besar ini, nasib seluruh alam iblis ilusi berada dalam genggamannya. Jadi dia tidak bisa menahan nafasnya sedikit berat saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Masa klan Kaisar Iblis telah berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya,
alam iblis ilusi ini akan diperintah oleh klan Duke Huaiku. Di sisinya, 4 pelayan kerajaan berpakaian mewah membawa satu set pakaian emas dan mahkota emas saat mendekat dengan santai, mengambil tempat di sisinya. Pembawa acara tertinggi keluarga kerajaan perlahan melangkah keluar, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia mengumumkan dengan suara keras. Kaisar Iblis pertama menyatukan semua yang ada di bawah langit dan memimpin alam iblis ilusi menuju kedamaian dan kemakmuran selama 10.000 tahun. Namun, sebuah bencana turun dari langit, mendiang Kaisar Iblis meninggal, dan Kaisar Iblis serta Permaisuri Iblis juga mengalami bencana. Jadi garis keturunan Kaisar Iblis selanjutnya akan diserahkan ke 5 elemen, tidak meninggalkan kemauan, tidak memiliki penerus untuk mengambil alih kekuasaan, menyebabkan kesedihan besar di seluruh dunia. Jika para pahlawan di dunia ini tetap tidak memiliki pemimpin, kekacauan pasti akan terjadi. Namun untungnya, Adipati Huai mempunyai hati terhadap rakyatnya, menunjukkan bakat yang setinggi langit dan seluas bumi, memiliki kemampuan untuk menarik gunung dan melampaui lautan, menenangkan kekacauan, menenangkan hati rakyat. Menyebabkan kepanikan yang menutupi langit menghilang begitu saja, meyakinkan orang-orang, dan mengarahkan seluruh hati mereka kepadanya. Dia memiliki watak seorang penguasa, dan dia tak tertandingi di bawah langit. Agar dia menjadi penguasa baru, keempat lautan tunduk setuju. Semua adipati bekerja sama dengan satu tujuan dan kesatuan, bersama-sama mendukung kedaulatan baru, berkat dukungan dan perlindungan seluruh klan, dia menerima amanah dari surga, semua pejabat menaruh hati dan jiwa mereka untuk membantu penguasa baru, mendukung alam iblis ilusi. Ketukan genderang yang tepat waktu dan berlarut-larut terdengar dari luar aula, pembawa acara tiba-tiba menghentikan pidatonya, dan ketika dia bersandar ke satu sisi, suaranya naik beberapa oktav, waktunya telah tiba. Untuk penobatan kedaulatan baru kita. Waktunya telah tiba untuk penobatan yang akan dilanjutkan dengan upacara penghormatan kepada para dewa dan langit. Dan setelah proses ini, Duke Huai secara resmi akan menjadi penguasa baru dari alam iblis ilusi. Duke Huai bangkit berdiri dengan sikap angkuh dan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, mengamati pemandangan dan para pelayan di sampingnya melepas pakaian sulamannya yang menandakan statusnya sebagai seorang duke. Menyampirkan di bahunya jubah kerajaan emas murni yang disulam dengan gambar gagak emas yang sakral dan ilahi, pakaian yang merupakan tanda dari Kaisar Iblis Ilusi. Waktunya telah tiba untuk penobatan, yang kemudian dilanjutkan dengan upacara penghormatan kepada para dewa dan langit. Dan setelah proses ini, Duke Huai secara resmi akan menjadi penguasa baru dari alam Iblis Ilusi. Semua orang yang berkumpul di Demon Imperial Hall meninggalkan tempat duduk mereka dan berlutut. Kami menyambut Kaisar Huai. Semoga Kaisar Huai hidup selama langit dan bumi, bersinar seterang matahari dan bulan. Orang-orang yang memiliki hak istimewa untuk hadir di Demon Imperial Hall tidak diragukan lagi adalah anggota eselon tertinggi masyarakat di alam iblis Yusi. Melihat mereka menundukkan kepala dan berjanji setia sama saja dengan menempatkan seluruh alam iblis ilusi di depan mereka. Duke Huai, yang telah menunggu hari ini selama 100 tahun, dengan lemah mengangkat kepalanya sambil minum, menikmati statusnya saat ini sebagai kaisar. Saat tatapannya dengan santai mengembara, dia melihat satu-satunya tempat yang tidak harmonis dengan aula besar lainnya. Di seluruh Demon Imperial Hall, hanya 2 kelompok orang yang tidak berlutut. Salah satunya adalah keluarga Yun, dan yang lainnya adalah keluarga Mu. Beraninya kamu, Mu Feiyan dan Yun Qinghong. Teguran marah pembawa acara terdengar pada saat ini. Kaisar baru akan segera dinobatkan, tunggu apa lagi? Berlutut. Meskipun pembawa acara ini juga milik keluarga kerajaan iblis ilusi, dalam keadaan normal, bahkan jika Anda memberinya keberanian 100 kali lipat, dia tetap tidak akan berani meninggikan suaranya melawan Yun Qinghong atau Mu Feiyan.
Tapi hari ini, situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Keluarga Yun dan keluarga Mu selalu berselisih dengan istana Adipati Huai, dan dalam beberapa bulan setelah penguburan permaisuri iblis kecil, keluarga Yun dan keluarga Mu telah memfitnah Adipati Huai dengan mengklaim bahwa dia telah membunuh permaisuri iblis kecil. Dan hari ini, bahkan orang bodoh pun akan mengerti bahwa setelah kenaikan Duke Huai, dia pasti tidak akan terus menoleransi kedua keluarga tersebut. Terlebih lagi, mengingat kekuatan Duke Huai saat ini, bagaimana mungkin keluarga Yun dan keluarga Mu berharap menjadi lawannya? Jadi pembawa acara ini berteriak dengan keyakinan 100%. Faktanya, dia sangat takut kalau dia berteriak terlalu pelan dan membuat Duke Huai tidak puas dengan auranya yang lemah. Suasana dengan cepat membeku karena semua mata langsung diarahkan ke kursi keluarga Yun dan keluarga Mu. Keluarga bawah langit, keluarga Su, dan keluarga Yan semuanya menjadi cemas saat mereka diam-diam tersentak di dalam hati mereka. Kenapa aku harus berlutut? Yun Qinghong melompat dari tempat duduknya, dan suaranya seperti petir yang meledak di telinga semua orang, menyebabkan mereka sangat ketakutan. Dan bagaimana mungkin seorang pembawa acara rendahan mampu menahan aura Yun Qinghong saat dia membiarkannya meledak keluar dari dirinya? Seluruh tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Bibirnya bergetar tak terkendali, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Yun Qinghong. Helian Kuang meraung dengan suara keras saat dia menunjuk ke arah Yun Qinghong, ekspresinya dipenuhi amarah sementara murid-muridnya dipenuhi dengan ejekan dan tawa dingin. Kaisar baru akan segera dinobatkan, namun Anda telah melakukan tindakan yang jelas-jelas meremehkan kaisar baru kita. Apakah ini berarti kamu ingin memberontak? Memberontak? Yun Qinghong tertawa dingin. Tidak disangka kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan hal seperti itu di Imperial Demon Hall ini, di hadapan semua pahlawan di dunia ini. Pemberontak. Siapa sebenarnya yang memberontak? Tentu saja, kamulah yang memberontak. Jiu Fangkui meraung ketika dia bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk ke arah Yun Qinghong. Setelah penguburan permaisuri iblis kecil, dan kenaikan Adipati Huai, mulai sekarang akan menjadi Kaisar Huai. Keluarga Yun awalnya unggul dalam upacara agung permaisuri iblis 4 bulan lalu, tapi hari ini, mereka tidak perlu khawatir sama sekali, dan memang, mereka selalu mencari kehancuran mereka sendiri. Jadi saat ini, sudah sewajarnya saat untuk menendang seseorang ketika dia sedang terpuruk sambil menyatakan kesetiaannya kepada Kaisar Huai. Yun Qinghong, sebagai keluarga Yun dari keluarga penjaga, tugas sucimu adalah melindungi Kaisar Iblis Ilusi. Tetapi pada hari Kaisar baru akan naik tahta, di aula besar ini, Anda sebenarnya. Diam. Sebelum Jiu Fangkui bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, dia dipotong dengan marah oleh Yun Qinghong. Aku, Yun Qinghong, belum menjadi pengkhianat tak tahu malu sepertimu yang bisa diceramahi. Keluarga Yunku mengikuti Kaisar Iblis pertama sejak awal dan menyatukan alam iblis ilusi bersamanya. Jika Kaisar Iblis pertama tidak ada, maka tidak akan ada keluarga Yun yang berkembang selama 10.000 tahun. Keluarga Yunku, dari awal hingga akhir, telah menganggap perlindungan klan Kaisar Iblis sebagai tugas kami, dan kami juga menganggapnya sebagai kemuliaan kami. Dan selama 10.000 tahun ini, kami tidak pernah menunjukkan perselingkuhan sedikit pun. Apa arti Duke Huai ini? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menuntut perwalian setia keluarga Yunku? Kalian semua adalah sesama keluarga penjaga, namun kalian telah mengangkat bandit yang telah membunuh permaisuri iblis kecil ini ke kursi kekuasaan tertinggi. Kamu telah menyebabkan semua leluhur dan nenek moyangmu yang diberkati di akhirat dipenuhi dengan rasa malu yang paling besar. Yun Qinghong, betapa beraninya kamu. Duke Zong melompat dari tempat duduknya, wajahnya berubah dalam kesedihan dan kemarahan saat seluruh tubuhnya bergetar. Setelah permaisuri iblis kecil menemui bencana,
kamu terus-menerus memfitnah kaisar baru kita dengan mengklaim bahwa dialah yang membunuh permaisuri iblis kecil. Namun permaisuri iblis kecil jelas telah menemui kemalangan di lembah api petir gagak emas, dan ketika segel lembah api petir gagak emas terbuka, kaisar baru jelas berada di kota kekaisaran iblis. Itu adalah fakta yang disaksikan oleh banyak orang. Dan semua orang di dunia ini tahu bahwa begitu Anda memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley, pasti tidak ada cara untuk keluar kecuali menyegel dan menutupnya sekali lagi. Fitnah Anda ini mendiskreditkan dirinya sendiri, dan ini sangat menggelikan. Kaisar baru sangat murah hati, dia telah memilih untuk tidak berselisih denganmu dan bahkan ingin menutupi masalah bagaimana fitnah tak tahu malu terhadap keluarga Yunmu mengakar di kota kekaisaran iblis. Namun kamu, Yun Qinghong, gagal mengenali kebaikan besar yang telah ditunjukkan kepadamu, dan masih tetap bandel dan keras kepala, tidak tahu apa yang baik untukmu. Dan selama upacara kenaikan kekaisaran ilahi yang sakral dan khusyuk ini, Anda tidak hanya melontarkan caci maki kepada kaisar baru, Anda juga berani melontarkan fitnah yang menggelikan dan tidak dapat dipercaya di depan semua yang hadir. Ini bukan hanya kejahatan besar karena memberontak terhadap penguasamu, tetapi juga jelas bahwa kamu meremehkan kami semua. Saat Duke Zong terus berbicara, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Duke Huai dan berkata, Kaisar Huai, Anda telah sangat lunak terhadap keluarga Yun, tetapi tidak berhasil, karena masih ada orang yang akan mengambil keuntungan dari kebaikan Anda. Sebagai rakyatmu, Duke yang rendah hati ini tidak tahan lagi menyaksikan hal ini. Kaisar Huai, tolong beri perintah agar kami dapat segera menangkap komplotan ini. Sebaliknya, Duke Huai perlahan mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas singkat dan menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Patriark Yun, Anda memiliki banyak prasangka dan kesalahpahaman dengan kaisar ini, dan kaisar ini sangat menyadarinya. Anda juga telah memfitnah kaisar ini dengan kejahatan membunuh permaisuri iblis kecil, dan itu adalah lelucon terbesar di dunia. Saya tidak keberatan, tapi hari ini adalah hari kenaikan kaisar, dan biasanya, saya harus memberikan amnesti umum kepada semua yang ada di bawah langit. Tentu saja aku tetap tidak ingin bertengkar denganmu. Tetapi setelah kaisar ini selesai menghormati langit dan para dewa dan secara resmi dinyatakan sebagai kaisar, jika Anda berani mengatakan hal-hal yang menyinggung seperti itu lagi. Bahkan jika kamu adalah kepala keluarga Yun, yang penuh prestasi dan kemuliaan, dan putra Raja Iblis Yun Changhai, kaisar ini pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yun Qinghong menolak untuk berlutut, melontarkan makian pada kaisar baru, dan bahkan memfitnah dia sebagai orang yang membunuh permaisuri iblis kecil. Setiap pelanggaran adalah pelanggaran yang cukup untuk membuat orang tersebut dieksekusi. Namun Duke Huai menanganinya dengan sangat murah hati dan murah hati. Ini tentu saja bukan karena dia benar-benar murah hati, juga bukan karena dia tidak ingin membunuh Yun Qinghong dan seluruh keluarga Yun. Tapi keluarga Yun baru saja memulihkan reputasi mereka 4 bulan lalu karena Yun Ce sekaligus memenangkan hati rakyat. Tidak hanya itu, reputasi keluarga Yun kini berkembang pesat di alam iblis ilusi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jauh melebihi periode lain dalam 10.000 tahun sejarah keluarga Yun. Dia baru saja naik tahta, jadi sebelum dia benar-benar menstabilkan kekuasaannya, akan sangat tidak bijaksana untuk mengambil tindakan terang-terangan terhadap keluarga Yun, bahkan jika keluarga Yun mengambil inisiatif untuk menyerang. Selain itu, tindakannya saat ini akan secara jelas menunjukkan sikap murah hati sekaligus mengekspos keluarga Yun sebagai pemberontak yang tercela dan tidak berbakti. Tapi bagaimana Yun Qinghong bisa membayar di rekeningnya? Dia tertawa panjang dan tiba-tiba melompat ke udara, mendarat di tengah aula besar.
Cahaya ungu menyala di tangannya dan pedang sepanjang 7 kaki muncul di genggamannya saat dia mengarahkannya langsung ke Duke Huai. Kita tidak perlu menunggu sampai hari itu. Tujuan saya, Yun Qinghong, datang ke sini hari ini adalah untuk membaptis balai kerajaan iblis ini dengan darah. Tindakan Yun Qinghong menyebabkan warna wajah semua orang memudar saat seluruh Demon Imperial Hall segera menjadi panik. Dengan adanya Duke Huai di antara mereka, tak seorang pun pernah bermimpi bahwa Yun Qinghong yang selalu tenang, sangat bijaksana, dan berpandangan jauh ke depan akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Helian Kuang dan anak buahnya berseru serempak, Yun Qinghong, Anda, apa yang ingin kamu lakukan? Patriark Yun, jangan impulsif. Su Xiangnan dan Yan Zijing berteriak dengan bingung. Su Xiangnan dengan cepat mengirimkan konversi suara energi yang mendalam ke Yun Qinghong sambil terus-menerus menasihatinya, Patriark Yun. Sarung pedangmu, bahkan jika permaisuri iblis kecil dan putramu benar-benar dirugikan oleh Adipati Huai, kamu harus mempertahankan hidupmu untuk menyaksikan hari pembalasanmu. Tindakan tidak bijaksana semacam ini, bukanlah sesuatu yang harus dilakukan olehmu, Yun Qinghong. Yun Qinghong menutup telinga terhadap transmisi suara Su Xiangnan dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Di sisinya, Mu Yurou sudah berdiri bahu-membahu bersamanya saat udara dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Dinginnya tatapannya bahkan lebih dingin dan menusuk tulang, suaranya dipenuhi dengan kebencian terdalam yang pernah dia alami seumur hidupnya, Duke Huai. Kaulah yang membunuh anakku. Bahkan jika suamiku dan aku menyerahkan nyawa kami hari ini, kami akan tetap mengambil darahmu untuk membalasnya.